Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah buku yang jujur aja bisa ngubah cara kamu mikir selamanya. Judulnya, Quit, The Power of Knowing When to Walk Away, karya Annie Duke. Ini bukan buku soal menyerah, tapi soal sebuah skill super yang sering banget kita salah artikan. Kamu pasti sering banget kan dengar kalimat ini, pemenang itu nggak pernah menyerah, dan yang menyerah nggak akan pernah menang. Kayaknya udah jadi mantra sakti gitu ya. Tapi gimana kalau nasihat ini justru salah kaprah? Gimana kalau ini justru nasihat paling berbahaya yang pernah kita terima? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat kenapa keyakinan buta itu justru bisa jadi bumerang. Dan kenapa berhenti di saat yang tepat itu adalah sebuah superpower, bukan tanda kegagalan. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Emangnya berhenti itu identik sama pecundang? Menurut Annie Duke, jawabannya justru kebalikannya loh. Coba deh lihat perbandingan ini. Di dunia poker, pemain profesional itu justru jauh lebih sering fold alias mundur. Mereka pinter banget baca situasi dan tahu kapan harus nyimpen chip mereka buat ronde berikutnya. Beda sama amatir yang seringnya nekat sampai bangkrut. Contoh lain, pendaki gunung profesional. Buat mereka, puncak itu bonus tapi keselamatan nomor satu. Kalau badai datang, ya mereka turun. Mereka berani berhenti. Jadi intinya, para jagoanlah yang paling sering dan paling pinter dalam berhenti. Jadi poin utamanya tuh ini, berhenti itu bukan berarti gagal. Titik. Justru, berhenti adalah strategi cerdas buat nyelamatin diri kita dari kerugian yang lebih parah. Bisa rugi waktu, duit, atau bahkan kesehatan mental. Ini soal keberanian buat mindahin energi kita ke sesuatu yang lebih pantas diperjuangin. Oke, logikanya masuk akal. Berhenti itu bisa jadi bagus. Tapi kenapa ya rasanya susah banget buat ngelepasin sesuatu? Nah, jawabannya ada di kepala kita sendiri. Ada jebakan-jebakan psikologis yang nggak kita sadari. Ini dia nih, biang kerok nomor satunya, sunk cost fallacy. Pernah dengar? Intinya gini, ini tuh kecenderungan kita buat terus ngelanjutin sesuatu yang udah jelas-jelas jelek, cuma gara-gara kita mikir, aduh sayang banget udah terlanjur keluar banyak modal. Modal di sini bisa waktu, tenaga, atau uang ya. Contoh paling gampangnya, nonton serial di Netflix. Kamu udah nonton 3 episode, terus sadar, ini serial kok jelek banget ya? Tapi kamu tetap lanjutin sampai tamat. Kenapa? Nanggung udah jalan 3 episode. Ayo ngaku, siapa yang sering gini? Nah, itulah sunk cost fallacy lagi beraksi di otak kamu. Dan jebakannya nggak cuma itu. Ada lagi yang namanya escalation of commitment. Ini pas kita udah tahu salah, malah makin ngegas, makin nambahin investasi. Terus ada endowment effect, kita ngerasa ide atau proyek kita itu jauh lebih keren dan berharga daripada kenyataannya. Dan yang paling berat, the grip of identity. Ini terjadi pas pekerjaan atau proyek kamu udah jadi bagian dari jati dirimu. Berhenti dari situ rasanya kayak kehilangan sebagian diri. Berat banget. Mau lihat contoh nyata di dunia bisnis? Lihat aja bedanya Sears sama Philips. Sears dulu raksasa retail, sekarang bangkrut. Kenapa? Karena mereka nggak mau berhenti dari identitas kaku mereka sebagai toko serba ada. Padahal dunia e-commerce udah di depan mata. Bandingin nama Philips. Dulu kita kenal mereka jualan lampu kan? Mereka berani berhenti dari situ dan ganti total fokusnya jadi perusahaan teknologi kesehatan. Yang satu terjebak di masa lalu, yang satu berani berhenti untuk tumbuh. Hasilnya beda banget. Nah, kita udah tahu kenapa berhenti itu penting tapi susah. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya berhenti dengan pintar? Tenang, Annie Duke ngasih kita toolkit yang praktis banget. Ada metafora keren banget dari buku ini. Bayangin kamu mau bikin pertunjukan. Seekor monyet juggling pakai obor api di atas tiang. Apa yang kamu lakuin duluan? Bikin panggung yang mewah? Tentu enggak dong. Kamu pastiin dulu monyetnya ini bisa dilatih juggling atau enggak. Kerjain bagian paling susah dan paling berisiko duluan. Kalau bagian intinya aja gagal, ya udah berhenti. Kamu nggak perlu buang-buang waktu dan duit buat bangun panggungnya. Cara yang lebih terstruktur namanya kill criteria, atau kriteria kapan sebuah proyek harus dibunuh. Ini harus kamu bikin di awal pas pikiran kamu masih jernih. Caranya ada 3 langkah. 1. Definisikan dengan spesifik apa itu gagal. Contoh, kalau dalam 3 bulan nggak dapat 100 pelanggan, proyek ini gagal. 2. Tentukan batas yang jelas, batas waktu, batas budget. 3, dan ini yang paling krusial, patuhi aturan itu. Begitu batasnya tercapai, ya udah stop, berhenti. Nggak ada tawar-menawar sama diri sendiri. Biar makin mantap,
kita lihat satu kisah sukses yang luar biasa banget. Yang terjadi, justru karena ada keberanian untuk berhenti. Kenalan dulu sama orang ini, namanya Stuart Butterfield. Awal tahun 2010-an, dia punya mimpi besar mau bikin game online unik namanya Glitch. Dia serius banget, dapat pendanaan jutaan dolar, dan ngebangun tim yang hebat. Masalahnya, game Glitch ini walau punya fans setia, tapi model bisnisnya nggak jalan. Perusahaannya rugi terus. Nah, uniknya di sela-sela pengembangan Glitch, timnya ini iseng bikin sebuah tool komunikasi internal, cuma biar kerja mereka lebih gampang. Setelah bertahun-tahun berjuang buat Glitch, Butterfield akhirnya ambil keputusan paling berat. Dia berhenti. Glitch ditutup. Tapi dia sadar tool komunikasi iseng-iseng yang mereka bikin itu punya potensi besar. Dia pun pindah fokus ke sana. Dan tool komunikasi internal itu kita kenal sekarang dengan nama Slack. Keputusan buat berhenti dari Glitch dan fokus ke Slack terbayar lunas. Beberapa tahun kemudian, Slack diakuisisi seharga 27,7 miliar dolar. Gila kan? Ini semua nggak akan pernah terjadi kalau Butterfield nggak punya keberanian buat berhenti dari ide awalnya. Jadi, apa kesimpulan dari semua cerita ini? Udah saatnya kita mengubah total cara kita memandang kata berhenti. Ingat baik-baik ya, berhenti itu bukan tanda kelemahan, bukan soal menyerah pada mimpi. Justru sebaliknya, ini adalah keputusan strategis yang cerdas. Ini soal realokasi. Kamu dengan berani memindahkan sumber dayamu yang paling berharga, waktu, energi, uang, dari jalan yang buntu ke jalan lain yang punya peluang lebih besar untuk berhasil. Nah, sekarang coba deh ambil waktu sejenak buat refleksi. Ada nggak sih dalam hidupmu sekarang, mungkin sebuah proyek, pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan yang sebenarnya udah nggak lagi baik buatmu, tapi kamu terus bertahan karena merasa sayang atau takut dianggap gagal? Pertanyaannya adalah, peluang sehebat apa yang sebenarnya lagi menunggumu di depan sana kalau aja kamu punya keberanian untuk berhenti dari hal yang salah itu sekarang juga?